hari ini aku seneng banget Iya, loh. kakak kelihatan senang banget loh. Ada apa sih hari ini? Kayak sih nggak inget ini bulan apa. Bulan apa ini? Bulan Desember. Betul. Bulan Ada apa Desember Kak ada biasanya? apa bulan Desember? Masa lupa sih Kak? Iya gini kita udah lama sekali loh nggak masuk gereja ke sekolah minggu ke gedung gereja. Jadi Iya, Kak, udah lama gara-gara dari- corona. Bulan apa ya Kak? Bulan Maret coba Maret, itu udah berapa lama April, itu? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Kak. Ih, udah mau 10 bulan ya kita nggak ke gereja. Iya. Tapi kita tetap bersyukur ya Kak ya. Bersyukur, berterima kasih ya karena kenapa coba Kak? Iya, kita harus bersyukur adik-adik sama Tuhan karena kita masih bisa diberi kesehatan. Yap, betul sekali. Kita masih bisa ibadah online. Benar. Hari ini kita pun merayakan apa Kak? Merayakan hari Natal. Oke, sebelum kita merayakan hari Natal, hari ini kita mau berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Adik-adik Ya, oke, di Kak. rumah boleh duduk yang tenang, siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Mari kita Kita mau bersatu berdoa. dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, bantulah kami untuk memahami firman yang akan kami dengarkan, cerita yang akan disampaikan oleh kakak kelas kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti, dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik supaya kita lebih bersemangat lagi nih Kak, Iya, bersuka benar cita sekali. lagi. Aha. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Selamat Datang. Yeay, adik-adik di rumah semuanya berdiri dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Ya adik-adik, selanjutnya nih Kak, kita mau mendengarkan pujian dari adik kita. Apa ya judulnya Kak? Judulnya Dingdong yang berbunyi. Gimana adik? Kita dengarkan pujian dari adik-adik kita. Yeay, selamat datang. Dingdong lonceng berbunyi, bergema di angkasa. Dingdong alam bernyanyi, terdengar suaranya. Hosana in excelsis. Mari bertepuk tangan, gembira dan bersuka. Ayo, yo, ayo, ayo, semua bergembira. Hosana in excelsis. Dengar bunyi-bunyian, bangkitkan puji Dia.
kayaknya sih penampilan adik-adik kita. Aduh, bagus loh. Serius bagus banget, Bagus Kak. kan, keren Iya, keren adik-adik salut loh kita, sama suara-suara mereka. bagus. Iya. Suara-suara bagus ya Kak. Nah, kita selanjutnya masih semangat nih Kak. Masih dong harus bersuka cita lagi. Yap. Adik-adik kita berdiri, kita mau menyanyi lagi. Lagu kedua apa Kak? Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds gather watching over silent oaks by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oke Kak, tadi kita sudah mendengarkan lagu, sudah menyanyi, sudah Nari. sambil joget-joget ya kan di rumah. Nah, kali ini kita mau menyaksikan lagu, ada yang lagu, ada yang musik, Ada yang menari juga Kak. Oh, ada yang menari, Menari juga. Itu juga. sama siapa ya mereka menari ya? Banyak Kak, ada Hah? sama mamanya, sama Oke. papanya, sama omanya, Rame ya? sama opanya, rame deh pokoknya Kak. Wow. Nggak sabar nih kita mau nonton nih Kak. Adik-adik udah siap belum menyaksikan? Siap ya? Oke. Siap, kita Let's mau check it nonton. out. Check it out. sukacitaku penuh, aku mau jadi terang
sebagai bintang yang terang. Yesus mengasihiku, sukacitaku penuh. Aku mau jadi terang dalam dunia. Yesus datang padaku, menyelamatkan hidupku. Aku pun dijadikan sebagai bintang yang terang. Yesus mengasihiku, sukacitaku penuh. Aku mau jadi terang dalam dunia, dalam dunia, dalam dunia. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The star in the bright skies looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the skies and stay by my cradle till morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and take us to heaven to live with thee there. Halo Bob. Halo Profesor. Waduh, apa kabarnya nih Bob? Baik Profesor. Waduh, kita udah lama nggak ketemu ya Bob ya. Nah Bob, hari ini Profesor punya 3 percobaan. Oh ya? Apa itu Profesor? Tenang dulu, nanti Profesor kasih tahu ya. Pokoknya percobaan itu seru banget. Dan Bob nanti bisa terapinnya bersama dengan teman-teman Bob di rumah. Oke. Tapi ada syaratnya Bob. Apa itu Profesor? Bob harus ngikutin percobaannya sesuai dengan langkah dan urutan yang Profesor kasih ya. Oke. Oke deh, kita mulai deh percobaan yang pertama. Percobaan pertama adalah kita akan mengusir merica dengan menggunakan sabun cuci. Jadi Bob, bahan yang akan kita gunakan adalah merica, sabun cuci, Sabun cuci, air, air. lalu ada piring dan juga gunting. Oke. Oke, kita mulai langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita tuang air secukupnya ke dalam piring yang tersedia. Seperti ini ya Bob, ingat ya, ini langkah pertama. Iya Profesor. Lalu langkah keduanya adalah kita tuangkan mericanya Bob. Oke. Oke, Bob perhatikan ya, seperti ini. Ini langkah keduanya Bob. Nah, mericanya kita taburin nih, secukupnya aja ya, Oke. nggak perlu banyak-banyak. Oke. Oke Profesor. Nah, setelah itu langkah ketiga adalah kita ambil sedikit saja sabun cuci seperti ini ya Bob. Nih, Profesor kasih liatin ya. Dah, cukup sedikit aja. Dah, seperti ini. Dan langkah terakhir adalah kita coba masukkan ke piringnya.
Nah, ini Bob, Bob bisa lihat kan? Tuh, mericanya bergerak dari tengah ke pinggir. Waduh, keren kan? Bob tahu nggak kenapa mericanya bisa pindah dari tengah ke pinggir? Karena sabun cuci piring ini merusak tegangan air, akibatnya menyebabkan merica tersebut bergerak dari tengah ke pinggir piring. Nah, Bob pengen coba nggak? Mau Profesor. Mau, beneran? Iya. Tapi harus sesuai dengan urutannya ya. Siap, Profesor. Oke deh, Bob mau coba ah. boleh. Tapi jangan lupa urutannya ya Bob ya. Mhm. Ini Profesor kasih air. Jadi pertama tuang airnya. Ya, benar. Lalu kasih sabunnya dulu ah. Bukan begitu Bob, kasih mericanya dulu. Enggak mau. Pokoknya sabun dulu. Ya udah deh, nih Profesor kasih sabunnya. Nah, terus ya gimana? Tuh, gagal kan? Aneh, Bob, padahal aku udah pakai semuanya loh Profesor. Ikutin caranya, tapi masih aja gagal. bener, kamu udah pakai semuanya, tapi urutannya salah Bob. Kan tadi Profesor bilang air dulu, merica, baru sabun cucinya. Tuh kan, aku salah terus. Ya udah deh, nggak apa-apa. Profesor masih punya 2 percobaan lagi. Ada ada lagi, Profesor. lagi. Kita masuk ke percobaan yang kedua ya. Oke. Nah, Bob, percobaan kedua yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat letusan gunung berapi, Bob. Wah, seru banget. Perhatikan ya, Bob. Oke, Profesor. Kali ini Bob harus ikutin urutannya ya, supaya percobaannya itu berhasil. Oke? Oke, Profesor. Nah, percobaannya adalah yang pertama kita masukkan soda api seperti ini Bob ya. Ini soda api ya Bob ya. Soda api kita masukin soda apinya ke dalam gunung berapi yang sudah kita buat. Lalu Bob, yang kedua adalah kita mau masukkan sabun cuci piring Bob. Oh, sabun ya. Iya, nggak perlu banyak-banyak Bob, hanya 1 sendok teh, kurang lebih setengah sendok makan ya Bob. Oke. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam. Sabun cuci piring ini untuk membuat busa seperti lahar gunung berapi Bob. Wah, keren deh pokoknya Bob. Lalu kemudian kita masukkan pewarna makanan supaya menghasilkan efek seperti warna lahar dingin ya Bob. Ada warna merah sama warna kuning. Kita masukin ya, nggak perlu banyak-banyak Bob, hanya beberapa tetes saja untuk menciptakan warna laharnya. Dan yang terakhir adalah bahan yang sangat menarik, yaitu cuka. Asam kan? Iya, baunya asam, tapi cuka ini sangat penting untuk membuat efek ledakannya Bob. Kita hanya perlu 30 ml saja ya Bob. Kita masukin. Dan yang terakhir kita masukin air panas. Hati-hati ya pegangnya supaya tidak tangannya Bob terluka. Kita masukin. Kita tunggu beberapa saat ya Bob untuk melihat reaksinya. Tada, percobaan kita berhasil Bob. Wow, keren banget Profesor. Aku juga mau coba Profesor. Boleh Bob, tapi jangan lupa urutannya ya Bob. Siap Profesor. Yang paling penting dari sebuah percobaan itu adalah urutannya kan? Bener banget. Nah, Profesor sudah nyiapin bahannya untuk Bob. Ini dia. Ini bahannya Profesor. Iya benar. Maaf Profesor, kok kali ini gagal lagi Profesor? Iya ya. Berarti ada yang belum Bob lakukan nih. Bob belum masukin bahan yang pertama kan? Justru bahan yang pertama itu penting banget Bob untuk menciptakan ledakan di gunung berapinya. Aduh, gagal lagi deh Bob. Aduh Profesor.
Oke deh, kita masuk ke percobaan yang terakhir ya Bob ya. Percobaan terakhir adalah kita akan memasukkan beberapa barang ke dalam sebuah wadah. Mau Oke. tahu? Apa itu, Profesor? Oke, yuk kita coba. Nah, Bob, percobaan ketiga kita adalah kita akan memasukkan semua barang ini ke dalam wadah ini, Bob. Oke, karena tadi Bob sudah salah 2 kali, maka kita ikutin caranya, Bob ya. Yang pertama, kita masukin dulu nih pasirnya. Seperti ini. Itu pasir ya, Prof? Iya, ini pasir, Bob, bukan tepung kanji ya, Bob ya. Oh, ya. Ya. Pasirnya kita masukin semuanya ya, Bob. Oh. Nah, seperti ini juga, oke. Nah, sudah, lalu berikutnya kita masukin deh batu yang besar. Ya, kita akan lihat bagaimana kemudian kalau sebuah percobaan itu dilakukan dengan cara tidak berurutan. Nah, baru kemudian kita masukin batu yang sedang. Tuh. Yang terakhir kita masukin batu yang kecil ya. Seperti ini. Nah, Bob lihat gak? Kira-kira masuk semua nggak? Ternyata tidak masuk semua kan Bob? Iya, betul. Iya, berarti urutannya salah Bob. Bob pengen tahu urutan yang benar? Mau. Oke, kita keluarin lagi ya semuanya. Nah, Bob kan tadi sudah lihat kalau percobaan dilakukan dengan cara tidak berurutan, yang terjadi adalah semua benda yang ada di sini tidak bisa masuk ke dalam wadah ini. Kali ini kita buat urutannya ya. Urutan yang pertama adalah kita masukin nih Bob, batu yang besar dulu. Oke, seperti ini. Batu besar ya, Prof? Iya, benar, batu besar dulu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah kita masukin batu yang sedang. Ya, Oke, Profesor. seperti ini kita masukin batu yang sedang. Baru yang terakhir kita masukin batu kerikilnya. Dan yang paling akhir adalah baru kita masukin pasirnya, Bob. Seperti ini ya. Nih. Yeay, semuanya masuk ke dalam satu wadah, bukan sulap, bukan sihir. Keren, Profesor. Bob lihat kan tadi perbedaannya kalau kita ikutin urutan dengan kita tidak ikutin urutan. Ya, ketika kita tidak ikutin urutan, maka barang-barang tidak bisa masuk ke dalam botol ini. Tapi kalau kita ikutin urutan, bisa masuk semuanya. Nah, Bob, tahu nggak anak Tuhan itu setiap hari hidupnya harus ada urutannya. Tuhan memberikan kita aturan, rules atau guidance supaya kita bisa ingat dengan Tuhan dan kemudian memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah bilang dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi Bob, setiap hari pertama-tama kita harus ngapain? Cari HP. Iya, Cari HP, Prof. Kenapa? Iya, karena sekalian di situ juga cek IG yang like foto aku ada berapa orang, sama cek TikTok. Iya betul. Cek TikTok ada video baru lagi nggak? Terus? Kalau dipikir-pikir, Berarti aku nggak cari Tuhan ya, Prof ya. Berarti aku juga salah dong, Prof. Nah, puji Tuhan, Bob untuk sadar. Benar ya, waktu kita nggak ngelakuin semuanya sesuai dengan urutan, aturan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan kacau, Bob. Kayak bangsa Israel. Bob tahu nggak kalau sebenarnya aturan Tuhan itu diberikan supaya kita memiliki hidup yang teratur. Mulai dari bangun kita pagi, lalu kemudian kita beraktivitas, dan kemudian kita tidur. Semuanya harus mengandalkan Tuhan. Bob tahu cara mengandalkan Tuhan bagaimana? Nggak tahu Profesor gimana. Ketika Bob bangun tidur, bukan handphone yang dicari Bob.
tetapi berdoa. Dengan berdoa, kita menjadikan Tuhan sebagai urutan pertama dalam kehidupan kita. Bob tahu nggak bagaimana caranya kita tahu aturan dari Tuhan? Gak tahu. Nggak tahu ya? Enggak. Jawabannya adalah dari Alkitab. Alkitab adalah petunjuk kehidupan kita untuk mengetahui aturan-aturan dari Tuhan, perintah-perintah dari Tuhan, agar kita memiliki kehidupan yang baik, Bob. Lalu Bob, dalam hidup ini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama dan yang utama yang harus kita lakukan adalah kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan meminta Tuhan untuk memberkati kehidupan kita setiap harinya, Bob. Bob tahu dengan cara apa? Dengan cara apa, Profesor? Dengan cara kita berdoa, Bob. Dalam doa kita memohon pada Tuhan untuk menemani kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dapat kita jalani dengan baik, Bob. Kalau gitu, ampuni aku Tuhan. Selama ini tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupku. Ajari aku Tuhan untuk selalu mengutamakan Tuhan. Ketika bangun, aku mau cari Tuhan. Ketika aku mau melakukan segala sesuatu, aku mau berdoa, Profesor, libatkan Tuhan. Dan waktuku gak mau aku habisin hanya untuk main-main dan senang-senang. Tapi aku mau pakai juga untuk melayani Tuhan. Amin. Itu hal yang luar biasa dan Profesor mendukung apa yang Bob ingin lakukan. Nah, yoi Profesor, I wanna do right dah pokoknya. Kamu pengen ke kanan? Ya, adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan dari panggung boneka tadi. Nah, kayak sih tadi kita sudah belajar firman Tuhan, kita harus melakukan yang baik, yang benar, Benar sekali, Kak. Tuhan. Apa sih artinya memprioritaskan Tuhan itu apa ya? Memprioritaskan Tuhan itu menomor satukan Tuhan, Iya, aku mendengarkan sangat setuju Tuhan, mengikuti firman Tuhan, melakukan Iya. yang apa, Kak? Apa yang benar di mata Apa yang Tuhan. benar, yang baik. Iya. Oke, adik-adik, kita menyambut firman Tuhan. Setelahnya itu kita akan menyanyikan lagu I Wanna Do Right. Oke, adik-adik, kita berdiri lagi. Kita mau menyanyi I Wanna Do Right. Sambil melakukan gerakan ya dari rumah. Oke, Kak. Oke, semangat. Siap. Semangat adik-adik. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right.
Nah adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa siapkan persembahannya. Dimasukkan ke dalam apa Kak? Dalam celengan kita kemarin itu. Iya, seperti biasa ya. Ataupun adik-adik bisa titip ke papa mama untuk ditransfer ke gereja. Oke adik-adik, kita mengiringi persembahan kita nyanyi The First Noel. Iya. Bukan Kak, bukan Terus jingle apa bells yang dong? itu. Kita Apa? jingle bells, jingle all the way. Ah, aku lupa Kak. Kita mendingan kita dengerin aja ya Kak pujian dari adik kita, Jingle Bells. Nah, tapi bukan cuma ada adik kita doang nih Kak. yang Apa punya dong? talenta. Apalagi ternyata siapa lagi coba juga? tebak? Siapa coba? dong? Kita kakak-kakak sekolah minggu mau menampilkan lagu. Apa Kak Lagu judulnya? apa judulnya ya? Apa yo? Kita mau nyanyi Na, Gita na, Sorga. na. Oh, Gita Sorga Gita Sorga bergema. Ayo yang ada ini kita mau mendengarkan pujian. Bangsa-bangsa
Adik-adik nggak terasa ya udah selesai aja ibadah kita hari ini. Iya, Kak. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah perayaan Natal kita dengan doa. Tapi sebelumnya ada informasi, tanggal 20 besok kita ada ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa datang ke ibadah sekolah minggu online. Oke? Oke. Nah, sekarang kita mau tutup dengan Berdoa. Mari adik-adik, kita mau tutup ibadah ini. Kita siapkan hati pikiran kita lipat tangan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami hari ini sudah boleh mengikuti ibadah Natal ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin kami agar kami menjadi anak yang baik yang mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi di Selamat perayaan hari Natal berikutnya. Selamat hari Natal. Natal. Dadah. Bye. Bye. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kind. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kind. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom adik-adik, Kecil bersyukur kita bisa melewati bulan demi bulan. Dan sekarang kita memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan damai dan sukacita. Karena kenapa? Karena di bulan inilah kita mengingat kembali betapa baiknya Tuhan yang memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Di Natal kali ini, mari kita jadikan momen untuk memberikan senyuman ke setiap wajah yang kita lihat. Dan mari kita akhiri tahun ini dengan penuh keceriaan untuk menyambut tahun 2021 yang lebih cerah. Kak Cia mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya, udah bulan Desember. Sudah 9 bulan kita kebaktiannya online, gak ketemu langsung. Tapi gak apa-apa. BTW kakak jadi keinget satu lagu nih, bagus. Lagunya seperti ini. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Itu lagunya dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Nah, selamat Natal adik-adik, kiranya Allah terus menyertai kita dan kiranya kita memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Selamat Natal, God bless you. Halo, selamat Natal adik-adik semua. Semoga di Natal kali ini bukan hanya kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya, tapi biar Tuhan Yesus juga lahir di hati setiap adik-adik semua. Dan meskipun Natal kali ini beda banget ya adik-adik,
karena kita harus di rumah, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa ibadah di gereja, tapi tetap sukacita Natal, semangat Natal, semangatnya Tuhan Yesus harus ada di hati adik-adik semua. Jadi sekali lagi, Merry Christmas, God bless you. Halo adik-adik sekolah minggu. Kak tadi mau ngucapin selamat Natal dan tahun baru 2020. Yeay. Di Natal kali ini kita mau memperingatin lagi Tuhan Yesus yang udah mau turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi kita mau lebih bersyukur pada Tuhan, kita mau lebih minta ampun pada Tuhan kalau kita berbuat salah. Nah, kita juga mau lebih nurut dan kepada perintah-perintah Tuhan. Oke? Nah, selamat liburan. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, Natal telah tiba. Mari kita sambut hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, yang sangat mengasihi kita dengan penuh sukacita. Ya, kakak berharap kalian selalu sehat dan tetap bersyukur. Semoga damai dan sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Merry Christmas. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Shirley. Walaupun masih lewat video ya, adik-adik masih ingat kan dengan kakak-kakak sekolah minggunya? Tentu dong. Semoga kita bisa cepat ketemu lagi ya. Adik-adik, hari ini kakak mau mengucapkan selamat Natal untuk adik-adik semua. Oh iya, adik-adik, Natal bukan hanya tentang kado loh. Natal adalah tentang berbagi, mengasihi, dan berbahagia karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Sudahkah adik-adik berbagi dan mengasihi orang lain hari ini? Siapa buat pohon, saya tidak bisa. Siapa buat pohon, hanya Tuhan saja. Tuhan yang sudah membuat semuanya menjadi ada, pohon-pohon, binatang-binatang, dan semuanya, termasuk kakak dan adik-adik juga, mau lahir menjadi seorang bayi kecil karena Tuhan sayang kepada kita semua. Tuhan mau menjadi teman buat kakak dan juga buat adik-adik semua. Selamat merayakan Natal bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus mau datang di tengah-tengah kalian, dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo anak-anak sekolah minggu GKI Kedoya, saya Ibu Lani. Saya Pak Sam, kalian sudah kenal semua kan kami berdua. Anak-anak, tahun ini kita merayakan Natal dengan terbatas. Karena kita merayakan di rumah, kita tidak bisa merayakan bersama-sama di gereja seperti tahun-tahun yang lalu karena ada COVID-19. Nah, anak-anak, apakah arti atau makna Natal itu tetap sama meskipun kita tidak merayakan di gereja? Kita tanya Pak Sam ya. Bagaimana Pak Sam? Begini, Bulani dan anak-anak semua, kalau kita merayakan Natal seperti biasa yang kita rayakan, yang kita peringati itu kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lewat di kandang Bethlehem. Kalian masih ingatkan itu? Tetapi sekarang kita harus sadar bahwa sejak dia datang, dia tidak pernah pergi lagi meninggalkan kita. Tuhan Yesus ada di hati kalian, di hati papa mama kalian, di hati kakak adik kalian, di hati kalian sendiri juga, di hati kakak-kakak guru sekolah minggu, di hati Pak Sam dan Bulani juga. Jadi jangan pernah merasa kecewa kalau tahun ini kita tidak merayakannya di gereja dan di rumah bersama-sama dengan papa, mama, kakak, adik, dan kerabat kita yang lain. Begitu Bulani. Terima kasih Pak Sam. Jadi meskipun kita merayakan Natal secara online, kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus tetap di hati kita semua. Dan kita berterima kasih juga buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah bersusah payah
menyiapkan acara Natal secara online. Selamat Natal anak-anak. Tuhan Yesus tetap tinggal di hati kita. Kita tunggu beberapa saat ya Bob untuk melihat reaksinya. Dan tidak ada reaksi.